Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa apa yang saat ini sudah kita dengar, bahkan kalau Anda melihat di online begitu ramai diperbincangkan, pernyataan dari seorang ekonom UI yang mengatakan pembagian bansos ini berdampak signifikan terhadap besaran suara dari Prabowo Gibran. Kita simak informasi berikut ini. Pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10%, maka akan ada peningkatan margin sebesar 6,2 sampai 9% margin antara pemenang dengan total seluruh kandidat. Jadi bukan yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama dengan total kandidat. Nah, perlu diingat bahwa margin tersebut masih belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Jadi murni masih bansos yang rutin. Beberapa bansos ad hoc itu ada BLT El Nino, BLT bantuan pangan beras, BLT mitigasi risiko pangan, dan beberapa halnya. Ya memang tidak main-main bahwa keterangan ini merupakan keterangan dari seorang ahli ekonom UI, pemirsa, dan secara saintifik ada data-data yang dianalisis. Tapi pertanyaannya apakah matching kalau kita melihat ini sebagai fakta-fakta hukum, pemirsa? Ayo kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di sini Mas Habib Rohman ini mewakili 02. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Habib. Ya, Waalaikumsalam. Kita juga akan tergabung dengan mewakili 01 Pak Zainuddin Paru. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca, Mas Habib. Oke. Sekarang saya ingin ke rekan saya, Yohanes Leonardo, yang siap mengabarkan dari gedung MK untuk melihat jalannya sidang di sana. Apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Leo, silakan. Ya, selamat sore Caca dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami masih berada di gedung Mahkamah Konstitusi atau gedung MK di Jakarta Pusat, di mana memang untuk persidangan keempat dalam sengketa Pilpres 2024 yang menyengketakan begitu untuk berkas terregister atas nama paslon nomor 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ini memang telah rampung pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat tadi, di mana setelah persidangan yang berlangsung kurang lebih selama 7 hingga 8 jam tadi, memang diberikan keterangan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pemohon maupun juga saksi terkait. Untuk keterangan yang diberikan oleh para pemohon, dalam hal ini disampaikan oleh tim hukum nasional Timnas Amin, ini mereka mengaku senang dengan hasil putusan, dengan sejumlah bukti-bukti yang disebut ini diterangkan dan juga dapat diterima. Menurut Timnas Amin ini dapat diterima dalam persidangan, karena memang dari yang hal disampaikan oleh tim hukum nasional Timnas Amin, ini permohonan mereka terkait mengundang para menteri memang tidak diterima oleh MK, namun pada akhirnya MK justru meminta para menteri terkait, diantaranya ada Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian ada Erlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga turut diundang pada persidangan pada hari Jumat 5 April 2024 besok. Di mana kemudian juga Timnas atau tim hukum nasional juga mengatakan bahwa ada sejumlah temuan yang digarisbawahi dalam persidangan, seperti teknologi informasi yang tadi sempat dipermasalahkan juga oleh Hakim Konstitusi. Kemudian juga ada Bawaslu yang disebut-sebut diminta keterangannya, padahal sebelumnya dalam sejarah Pilpres tidak pernah diminta keterangan pasca hasil Pilpres. Serta poin ketiga yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto selaku perwakilan Timnas Hukum Nasional Amin ini juga mengatakan bahwa ini merupakan kejadian yang unik karena belum pernah terjadi pada pilpres sebelumnya. Dan kemudian juga terkait membahas mengenai siapa yang unggul ataupun juga siapa yang mengklaim merasa unggul dalam persidangan ini juga disampaikan oleh tim pembela Prabowo Gibran. Dalam hal ini disampaikan oleh Otto Hasibuan, salah satu bagian dari tim pembela Prabowo Gibran, menyampaikan bahwa sejatinya dari beberapa aspek ataupun juga beberapa poin yang disampaikan oleh Timnas Amin dalam sidang ini disebut-sebut oleh tim pembela Prabowo Gibran ini tidak masuk akal, begitu kurang lebih, karena memang ada sejumlah hal yang disebut oleh Otto sebagai sesuatu yang dinilai secara substansial itu substansial atau tidak terbukti secara substansinya begitu. Kemudian juga terkait persidangan yang selesai pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat tadi memang membahas sejumlah hal dengan mengundang total 11 saksi fakta dan 7 ahli, di mana untuk total 18 pihak yang dihadirkan, ini memang 11 saksi fakta membahas mengenai beberapa aspek.
diantaranya mengenai dugaan penggelembungan suara, kemudian juga dugaan pengerahan aparat yang disebut-sebut mengintimidasi, kemudian juga mengkritik terkait putusan KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada momen sebelum Pilpres 2024. Kemudian juga terkait bansos yang diperpanjang hingga Juni 2024. Sementara itu dari para ahli ini menggarisbawahi sejumlah sektor. Di antaranya berkaitan dengan kemenangan ataupun juga Pilpres 2024. Ini membahas mengenai bansos yang disebut-sebut dipolitisasi oleh para pejabat termasuk para menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Kemudian juga ada putusan KPU terkait pencalonan Gibran, serta sistem rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Serta yang terakhir pemirsa, beberapa hal juga dibantah oleh pihak kubu 02, begitu dalam hal ini adalah pihak saksi terkait, di mana saksi terkait ini membantah bahwa terkait bansos ini tidak ada salahnya mengenai pengiriman bansos, serta juga menggarisbawahi terkait pencalonan Gibran ini sah dan legal jika mengacu pada putusan nomor 90 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum penetapan calon presiden dan juga wakil presiden pada Pilpres 2024. Sementara demikian dapat kami kabarkan langsung dari gedung MK, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Leo dari gedung MK. Langsung saja saya tanyakan kepada Mas Habib. Mas Habib, kalau masyarakat yang tidak punya pengetahuan ilmu statistika yang baik, ilmu ekonomi yang cukup, ilmu hukum, apa yang disampaikan oleh saksi ahli hari ini bikin wow, berarti suara Pak Prabowo itu karena bansos, atau bagaimana tanggapan dari 02? Ya, jadi garis besarnya ya, yang digaris bawah itu apakah terjadi tindakan yang melawan hukum atau tidak, ya. Karena kan memang narasi kami, narasi Prabowo Gibran adalah melanjutkan. Jadi apapun hal baik, apapun prestasi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, yang akan kami lanjutkan tentu akan membawa dampak baik kepada kami. Oke. Nggak usah jauh-jauh, misalnya sepak bola saja, ya, timnas menang, ya, dianggap prestasi pemerintahan Pak Jokowi, maka elektabilitas kami juga melonjak. Nggak ada kaitannya secara hukum karena menangnya timnas, ya, terjadi tidak melawan hukum dan tidak ada kaitannya dengan kami secara hukum. Nah, begitu juga prestasi pemerintahan Pak Jokowi yang sebenarnya ini prestasi bersama, ya, sebagaimana bansos, ya kan? Bansos itu yang di bawah Kementerian Sosial, yang lebih luas lagi adalah Perlinsos, perlindungan sosial, ya. Itu adalah hasil kesepakatan semua fraksi dengan eksekutif, ya, lalu diimplementasikan, diawasi. Tidak ada secuil pun pelanggaran hukum. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali ya pengadministrasian dalam pemberian bansos ini yang mensyaratkan penerimanya itu memilih Prabowo Gibran. Itu nggak ada. Nah, hal fenomena yang agak menyimpang justru saya lihat, ya, di legislatif. Adanya partai-partai tertentu yang ikut menyalurkan bansos ini, ya, perlinsos ini, ya, lalu mengadministrasikan apabila ingin menjadi relawan pendukung partai tersebut, ya, akan mendapatkan salah satu fasilitas perlinsos. Misalnya yang dalam perlinsos itu kan ada PIP, Program Indonesia Pintar, itu semacam beasiswa Mbak Caca, ya. Partai mana sih? Ada, ya, maka nanti dilihat, ya. Partai politik yang menggunakan agar relawan pendukung partai tersebut atau pendukung caleg tersebut, ya kan, akan mendapatkan fasilitas beasiswa tersebut. Dan itu diadministrasikan, didaftar, diberikan kartu dan lain sebagainya. Hal mana tidak dilakukan oleh entitas paslon 2. Tidak ada, misalnya kami mendata Partai orang. paslon 2 juga tidak ada? Tidak ada. Ya, kami mendata misalnya orang yang akan memilih paslon 2 akan mendapatkan beasiswa yang bagian dari perlinsos tersebut. Nah, itu tidak ada. Nah, ini yang tidak terbukti dari apa yang disampaikan ahli tadi. Ahli tadi memang menyampaikan sesuatu yang sifatnya normatif. Padahal kalau kita bicara hukum, Mbak Caca, kita harus bicara yang menukik faktual. Faktual itu adalah relevansi, ya kan, ya, secara hukum, kaitan sebab akibat. Kalau Anda mendapat bansos, maka Anda harus memilih paslon 2. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Karena itulah dari semua pernyataan yang disampaikan tidak secuil pun
ya, Baik, baik. menunjukkan faktualisasi tersebut. Oke. Ya. Ditahan dulu Mas Habib. Ini karena menarik sekali, saya langsung tanya kepada Pak Zainuddin Pari, ibaratnya lagi nunjuk, 1 jari ditunjuk, 4 jari kemudian ke kita. Di sini Mas Habib mengatakan nggak ada tuh Timnas 02 manfaatkan bansos untuk kepentingan suara. Justru ada partai-partai di luar dari koalisi 02 yang manfaatkannya. Bagaimana itu Pak Zainuddin Paru? Kalau kita bicara bansos memang nyata ya, ada insentif elektoral di sana yang didapat dari pasangan yang ikut dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Kenapa? Karena bansos memang diberikan oleh pemerintah, tidak mungkin diberikan oleh swasta. Jadi bansos itu oleh pemerintah, karenanya masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut itu dari pemerintah, bukan atas kerja mereka sendiri atau pihak lain. Oleh karena bansos dari pemerintah, maka sudah pasti pemberian itu, apalagi di luar waktu yang ditentukan, kemudian dalam jumlah yang besar, itu adalah maksud-maksud tertentu. Dan hari ini, alhamdulillah, tim hukum Amin kami didatangi, dibantu oleh 3 ekonom senior, ada Pak Faisal Basri, kemudian ada Pak Fit Adrison, kemudian ada Pak Antoni Budiawan. Yang ketiganya berbicara tentang bagaimana pengaruh bansos terhadap signifikansi kenaikan suara dari pasangan calon 02 dalam Pilpres di 14 Februari tahun 2024 yang lalu. Gitu. Oke, ditahan dulu Pak Zainuddin Paru. Saat ini kita sudah bersama dengan Profesor Andi Asrun, SHMH, yang merupakan guru besar bidang ilmu hukum konstitusi. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, Prof, tadi kita sudah sempat berbincang sejenak ya. Ada yang menarik dikatakan Mas Habib. Saksi ahli bukan untuk mengerdilkan kapasitas saksi ahli yang datang di hari ini. Tapi apa yang disampaikan oleh saksi ahli ini normatif dan tidak akan masuk pertimbangan oleh Hakim MK. Tanggapannya bagaimana, Prof? Kalau saya nilai, saya ikuti tadi ya. Mendengar langsung siaran dari TV. Saya lihat mereka ini banyak menyampaikan asumsi minor. Ya, asumsi minor ya, dan spekulatif. Ya, spekulatif. Misalnya dikatakan, contohlah, misalnya bahwa kalau presiden jalan dengan dalam mobilnya, kemudian ada yang melambai pangkat 2, maka presiden berpihak pada paslon 02. Ini kan asumsi-asumsi yang menurut saya, dan saya lihat ya, ini upaya, kalau menurut saya lihat ya, karena terlalu berat barangkali, ini saya, asumsi saya, kalau terlalu berat pembuktian perolehan suara itu, di mana kejangan segala macam, maka dilarikan pada hal-hal yang sifatnya lebih populis, ya, politis, sehingga lebih menarik, lebih ramai jadinya. Tujuannya sebetulnya pengangkatan itu lebih ramai. Dan kemudian saya ikut juga tadi perbincangan Faisal Basri, ya, tidak punya nilai pembuktian. Jadi begini, kalau dikatakan sesuatu misalnya bansos memberikan pengaruh pada suara, maka dia lihat nih berapa persen bansos, berapa persen suara yang didapat. Tapi kok jadi anjlok gitu ininya. Jadi tidak berkolerasi. Jadi kalau di pembuktian di MK, saya kebetulan bekerja di MK ini, bela perkara di MK sudah 20 tahunan ya. Saya lihat pembuktiannya tidak sampai ke sana. Jadi ini semacam kalau kita bilang bumbu untuk meramaikan suasana ya. Tidak substantif ini isunya, karena bansos itu program pemerintah disetujui oleh DPR. Dan kemudian jadwalnya itu sudah tertata. Jadi bukan tiba-tiba begitu, karena ini kan menyangkut pertanggungjawaban negara. Kalau misalnya presiden menyalahgunakan bansos, sudah lama dihantar dari pemakzulan. Jadi saya kira ini isu-isu politik ya, kalau saya lihat arahnya. Dan bansos itu ya, bukan sekedar nenteng beras segala macam yang kantong itu, bukan. Ada subsidi listrik, ya. Ada juga kepentingan untuk pendidikan. Beasiswa. Jadi banyak sekali. Jadi salah persepsi kalau menurut saya nih. Prof, ditahan dulu, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Zainuddin Paru, bahkan juga tanggapannya Mas Habib bahwa ya dianggap menjadi spekulatif, asumsi, dan bukan hanya soal bansos yang disasar adalah pemirsa, mengenai kunjungan Presiden Jokowi juga salah satu ke Jawa Tengah dianggap pun berdampak mendongkrak suara. Bansos dari boleh, yang nggak boleh pansos. Pansos nggak boleh ya? Sesaat lagi.